Hari ini tanggal 21 Mei 2024 kita menyampaikan dan merupakan bagi penerima Selasa Berkah tentunya yang cair bantuannya per hari ini dan 1 minggu ke depan tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, kita akan menjelaskan ada beberapa jadwal pencairan yang sudah ditetapkan dan masih berlangsung sampai saat ini. Ada dua informasi penting lagi yang perlu kita sharing tentunya terkait yang heboh di media sosial untuk keberlangsungan bantuan PKH dan BPNT, termasuk juga tanggal 25 Mei dan tanggal 4 Juni 2024 informasi pencairan bantuan sosial. Benarkah informasi tersebut yang beredar di media sosial? Kita akan coba jelaskan, silahkan ditonton video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, bantuan sosial memang tidak ada hentinya proses yang kita sampaikan, karena setiap hari pasti ada informasi-informasi yang perlu kita sharing, sehingga bagi yang belum mengetahui, yang penasaran atau yang bingung terkait update proses pencairan, maka dari itu kami sampaikan. Semoga setiap informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa di share setiap video yang kita publish. Tujuannya cuma satu, agar teman-teman di luar sana mengetahui terkait perkembangan program bantuan sosial. Bantuan itu bukan hanya PKH dan BPNT. Bantuan itu bukan hanya dalam cair, namun dalam setiap proses penyalurannya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Maka teman-teman harus mengetahui informasi tersebut. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, kita akan menyampaikan informasi-informasi detailnya nanti. Bagi teman-teman yang baru join di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Beberapa informasi yang heboh dari hari kemarin dan apakah kepastian informasi tersebut bisa dibenarkan terkait pertama pencairan, kemudian yang kedua adanya isu-isu bantuan sosial dihentikan, kemudian kapan waktu proses pencairan, kemudian tahap penyaluran, apakah benar akan segera tersalurkan atau dalam minggu ini tercairkan. Nah teman-teman, informasi yang berseliweran di media sosial kita akan coba luruskan tentunya. Jadi kita anggap hari ini tanggal 21 Mei 2024 merupakan Selasa Berkah bagi teman-teman yang cair bantuannya per hari ini dalam 1 minggu ke depan. Salah satu program bantuan komplementer yang disalurkan secara bertahap tentunya. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan sampaikan terlebih dahulu. 1. Informasi jadwal pencairan di beberapa daerah. Pertama itu program bantuan untuk anak sekolah, program PIP untuk SD, SMP, SMA ataupun SMK. Yang harus diketahui adalah di bulan Mei sampai dengan bulan September itu proses penyaluran termin kedua. Karena ini disalurkan bagi yang belum cair bantuannya, terutama dari usulan satuan pendidikan berdasarkan dari keluarga kurang mampu, kemudian keluarga miskin ekstrim yang terdata nanti namanya dalam data P3KE yang disinkronkan dengan data Dapodik, maka diprioritaskan mendapatkan bantuan PIP di tahun 2024. Jadi teman-teman, tahun 2024 sumber data bukan hanya dari DTKS namun juga dari data P3KE. Itu harus diketahui terlebih dahulu ya. Makanya di tahun ini lonjakan kuota meningkat dari sebelumnya 17,9 juta peserta didik atau 18 juta peserta didik, saat ini menjadi 18,6 juta peserta didik. Dan insentif untuk tingkatan SMA, SMK meningkat menjadi 1,8 juta rupiah. Yang sebelumnya hanya diberikan 1 juta rupiah. Nah teman-teman sahabat sosial, kita sampaikan di beberapa daerah sudah mulai proses pengajuan pencairan. Ada yang dilakukan secara kolektif, itu berarti dari sekolah yang mencairkan nanti ke lembaga penyalur, apakah di BRI,
BNI ataupun Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, itu proses pencairannya secara kolektif, secara bersamaan. Jadi tinggal kumpulkan kakaknya, KTP orang tuanya, kemudian syarat-syarat yang lainnya, nanti pihak sekolah yang akan mencairkan bantuannya, nanti baru di sekolah akan dibagikan bantuan itu per anak. Nah teman-teman, ada yang kuotanya di masing-masing sekolah 50 siswa yang langsung cair. Ada yang cair 71 siswa seperti di sini di daerah Serang, Banten. Dikumpulkan buku bantuannya, kemudian nanti pihak sekolah langsung ke bank penyalur. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, untuk pencairan bantuan beras 10 kg masih berlangsung sampai saat ini, dan itu untuk tahap keempat. Bagi teman-teman yang sudah cair tahap keempatnya, silahkan komen di bawah apakah sudah tersalurkan atau memang ada beberapa daerah yang tahap kelimanya sudah mulai proses cair. Jadi teman-teman, kita saling sharing tentunya. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui informasi tersebut, jadi lebih mengetahui ketika ada membaca komen, melihat video, maka informasi tersebut dapat tersebarkan. Bantuan beras 10 kg untuk 22 juta KPM. Ini data penerimanya dari data P3KE, bukan dari data DTKS lagi. Nah selanjutnya teman-teman, ini untuk pencairan PKH BPNT lewat PT Pos Indonesia akan segera dituntaskan sampai dengan akhir bulan Mei ini. Tentunya segera dituntaskan karena proses ini tentu akan berlanjut untuk pencairan lewat KKS rekening. Yang KKS periode Mei Juni untuk PKH, kemudian BPNT periode Mei 2024. Jadi teman-teman sahabat sosial, tentunya yang ditunggu bagi KPM pencairan lewat Bank Himbara. Selanjutnya kita akan menyampaikan dua informasi penting ini teman-teman sahabat sosial ya. Yang pertama, terkait ada informasi yang kita baca di salah satu media online bahwa pencairan bantuan PKH dimulai tanggal 25 Mei seperti dilihat di tampilan layar ini. Kemudian BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 dimulai tanggal 4 Juni 2024. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Kita akan jelaskan. Saat ini bantuan PKH lewat KKS periode Mei Juni sempat hilang di data 6NG. Karena proses update penyaluran tentu lewat data 6NG. Baru nanti terlihat kapan mulai disalurkan prediksinya, karena sampai dengan status SI nanti tahap finalnya standing instruction baru bantuan tersebut akan dilakukan top up ke rekening KPM. Jadi teman-teman sahabat sosial, tidak ada satupun baik dari pendamping sosial, petugas di kelurahan, petugas di desa belum atau tidak sama sekali mengetahui tanggal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi proses ini hanya bisa dilihat melalui progres di data 6NG. Ketika ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu dimulainya proses cek rekening, kemudian statusnya berhasil, kemudian sudah SPM, baru nanti berubah menjadi SI. Ketika sudah dilakukan pencairan berubah menjadi sudah transaksi, baru itu proses-proses tahapan penyaluran dilakukan. Nah teman-teman, kita memprediksi saja lewat nanti statusnya sudah SI, baru tinggal beberapa hari lagi akan segera tersalurkan bantuannya lewat rekening ataupun lewat PT Pos Indonesia. Jadi informasi ini tidak bisa dikatakan benar tanggal pencairannya karena tidak ada satupun yang mengetahui tanggal proses pencairan bantuan sosial. Termasuk juga BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 masih ngambang informasinya sampai saat ini. Apakah akan cair tanggal 4 Juni? Karena dari Kementerian Keuangan pun belum bisa memastikan. Mereka menunggu dokumen pencairan dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman, kita juga masih menunggu informasi dari pusat. Belum ada tanggal pasti pencairan. Kemudian teman-teman sahabat sosial, ini ada informasi heboh juga bahwa penyaluran PKH dan BPNT resmi dihentikan. Nah, ini lebih besar lagi informasinya, apakah memang dihentikan atau tidak. Jadi teman-teman, jangan hanya membaca judul, tapi isi dilihat dari sumber tersebut, dari sumbernya apakah benar atau tidaknya informasi tersebut. Yang jelas penyaluran bantuan PKH dan BPNT tidak akan dihentikan karena ini program prioritas di sepanjang tahun. Bantuan PKH BPNT ini sudah mulai disalurkan tahun 2007 yang lalu sejak era zaman Presiden Bapak SBY. Kemudian dilanjutkan penyempurnaannya di era Bapak
Presiden Joko Widodo, dan nanti akan diteruskan lagi di era Presiden terpilih Bapak Prabowo. Nah teman-teman, proses ini akan terus disempurnakan lewat Kementerian Sosial, baik itu transparansi penyaluran, kemudian sumber-sumber data yang dihasilkan tentunya agar tepat sasaran. Jadi fix ya teman-teman, bantuan PKH dan BPNT tidak dihentikan sama sekali. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.